Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mari Bapak Ibu kita istirahat sejenak untuk mengistirahatkan tarawih kita sebelum witir. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita, Allah beri semangat kita, dan Allah sempurnakan setiap petunjuknya dalam setiap langkah kita. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita tidak akan menyangka masuk di bulan Ramadan dan masuk di bulan 10 malam terakhir fi sahri Ramadan. Disadari atau tidak Bapak Ibu, aktivitas kita sama. Aktivitas kita sama Bapak Ibu. Yang membedakan di antara kita adalah mampukah kita pada limit terakhir kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama, bukan rutinitas. Saya tidak tahu menyadarkannya dari sisi yang mana. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin membagi 3 tipologi orang ketika mereka melaksanakan surah Al-Baqarah 183. Yang pertama, tipologi yang pertama, kelompok yang pertama, Allah seru mereka orang yang beriman kepada Allah. Itu artinya pada tahapan beriman Allah perintah kita berpuasa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka masuk pada level yang kedua. Dalam praktek yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun berdasarkan usia kita, saya menemukan 2 tipologi di sini. 1, ada tipologi yang harusnya kita beriman, kita tidak beriman kepada Allah. Kita menyimpang, melakukan yang dilarang oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, saya kelompokkan tipologi yang kedua. Mereka mengawali berpuasa tidak dalam keadaan beriman. Kita bisa lihat di masyarakat orang-orang yang seperti itu. Kalau mereka tidak beriman melaksanakan puasa, pasti mereka tidak akan bertakwa. Karena teorinya tidak begitu. Teori basic standar atau standar minimize yang diberikan oleh Allah itu masuk pada level ketakwaan dulu, keberimanan dulu, baru kita ketakwaan. Disadari atau tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman kita terhadap puasa sangat minim. Terakhir, karena kita sudah mengalami tahun ke tahun melaksanakan berpuasa, maka sudah pasti kita menjadi orang yang bertakwa. Maka harusnya kita mengalami puasa itu pada level yang ketiga. Mereka mengawali puasa pada posisi mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia akan menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingat di salah satu surat yang Allah gambarkan potongan ayat yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini isim tafdilnya 2 kali. Sesungguhnya inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling dimuliakan di sisi Allah di antara kita atqakum, mereka, kita semua yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai anak muda hadirin mengkaji betul seluruh isi Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi berdasarkan kutubut tis'ah, 9 kitab-kitab hadis Nabi. Subhanallah, semua persoalan kehidupan
Itu jalannya, petunjuknya ada pada dua kitab ini. Karena itulah sumber hukum Islam itu disepakati adalah Al-Quran wal hadis. Ditambahkan sumber yang ketiga itu adalah ijma, qiyas. Itu salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita. Kalau kita mempelajari usul fikih, kita akan kenal di situ ada metode istinbat hukum. Bagaimana kita menggali hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kita gunakan istihad. Di situ kita ketemu namanya metode ijma, ada metode qiyas. Salah satu yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Kita gunakan pendekatan saduz zara'i, sesuatu yang boleh tapi ketika berdampak negatif untuk kita, maka tutup jalan kebolehan itu. Kita gunakan metode saduz zara'i atau saduz zari'ah. Kita juga bisa gunakan pendekatan namanya maslahah mursalah. Sesuatu yang tidak diperintah secara langsung tapi diizinkan oleh Allah, itu menciptakan maslahah, kita gunakan maslahah al-mursalah. Ada semua. Sesuatu di jalan kita mau sholat, suci apa enggak ya? Kita gunakan metode namanya istishab, bahwa dasarnya air itu adalah suci, bahwa dasarnya lantai itu adalah suci. Kita gunakan metode istishab yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Subhanallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya semua langkah-langkah itu sudah dikeluarkan oleh ulama-ulama kita. Sehingga amatlah rugi kalau kita dalam kehidupan ini tidak menemukan solusi. Tapi PR-nya adalah mampukah kita mengkaji betul hukum Allah. Saya jujur Bapak Ibu, ini sedang memperjuangkan di dunia ini, di tengah orang melupakan hukum waris. Saya selaku anak muda berdakwah, saya ciptakan lembaga namanya Waris Center. Saya buat IG khusus untuk membahas waris. Bapak bisa follow nanti Dian_berkah. Pelajari itu. Kata Nabi, itu ilmu yang dilupakan oleh umat akhir zaman. Posisinya adalah separuh dari ilmu agama. Saya sedang berjuang betul hadirin. Kenapa? Karena hampir setiap keluarga itu punya persoalan kewarisan, tapi tidak ada satupun orang yang memperhatikan ilmu itu. Subhanallah, ini mudah-mudahan menjadi amal soleh saya secara pribadi dan menjadi dakwah kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah mencari ilmu, kita praktekkan ilmu itu, kita dakwahkan ilmu itu, dan mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik. Ya, saya kira kita semua punya pengalaman. Sampaikan ke anak-anak kita, nah, kalau bukan karena perintah Allah, tidak mungkin ayah ibu ini ngajak kamu seperti ini. Hadirkan Pak. Saya beri contoh Bapak Ibu, ngajarin anak saya hanya kalimat ketakwaan, akhlak ketakwaan saya tanamkan ke anak saya. Satu poinnya, berbagi adalah ciri individu yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sederhana. Sampaikan kepada mereka. Didik mereka. Beri dia harta yang cukup untuk berbagi kepada teman-teman. Ajarkan mereka peduli kepada temannya. Siapa teman kamu yang tidak mampu di sana? Minta kepada ayah. Kita bantu mereka. Jadikan mereka orang yang termotivasi dalam hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal hadirin. Mari kita update Ramadan ini saya ngapunten ini, masih 1 menit lagi, belum 10 menit. Saya tambahkan sedikit aja. Ini poin-poin penting. Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita mau cek yang namanya figurnya, siapa yang menjadi rujukan kita pada Ramadan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok individu yang sukses direkam oleh Allah dalam Al-Quran sebagai teladan kita. Coba kalau Bapak Ibu cek haji, lihat aja Bu. Siapa yang dirujukan di situ? Ya Rasulullah praktek ibadahnya, tapi sejarah siapa yang dilihat di situ? Rasulullah Ibrahim alaihissalam. 1 bulan Ramadan kita perbaiki secara individu kita. Cek, ayo diri kita masing-masing. Ya Allah,
Saya bertakwa nggak nih sama Allah? Besok kalau Idul Adha, Bapak Ibu, cek keturunan kita, mana yang belum bertakwa itu mereka-mereka. Masya Allah, dampaknya secara global. Kalau anak-anak kita, diri kita nggak bertakwa, merugikan dunia, bukan kita sendiri. Kehancuran di mana-mana. Lihat itu orang bunuh sianida, hanya dia cinta ketiga. Lihat Bapak Ibu. Coba kalau kita pelajari hukum Islam, itu kisos, nyawa dengan nyawa. Coba lihat. Karena ilmu nggak dipelajarin, dia anggap enteng membunuh orang. Bayangin itu. Na'udzubillah min zalik. Selamatkan anak kita, Bapak Ibu. Dakwakan tetangga-tangga kita, ajak mereka. Nah, kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin saya ajak kamu ke masjid, ke sini. Ajak Pak, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Momentum kita di bulan Ramadan ini, Pak Ibu. Ramadan ini luar biasa. Dalam hadis Nabi, setan dibelenggu, diikat. Ini momentum kita betul-betul manfaatkan agar kita benar-benar ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan istirahat kita sejenak sebelum witir dijadikan amal soleh buat kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.